Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengajar yakni Pak Subelo. Di sini saya akan menjelaskan tentang janji reformasi yang belum tuntas ya. Pada tujuan untuk membuat video reformasi gerakan hak asasi manusia. Nah, jadi ketika kita menyebutkan yang kata reformasi, pikiran kita pasti tertuju pada semangat perubahan di tahun 1998. Semangat itu adalah perubahan total ya, bukan pada sistem politik dan ekonomi. Tetapi yang paling fundamental adalah janji kita untuk mengukuhkan hak asasi manusia sebagai pilar utama kehidupan bernegara. Nah, jadi di Indonesia ini tuh udah punya landasan hukum yang kuat kayak Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dan Nomor 26 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, kita punya Komnas HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM. Secara legal kita tuh udah punya kerangka yang lengkap. Tapi kita harus bertanya lagi sama diri kita sendiri. Emangnya janji reformasi penegakan hak asasi manusia ini udah terwujud sepenuhnya belum, guys? Terwujud sepenuhnya belum sih? Oke, dari situ kita jawab gimana sih tantangan dan kenyataan. Jadi kita akan mengikis impunitasnya. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah lebih dari 2 dekade reformasi, kita tuh masih diharapkan pada kenyataan yang pahit ya. Sepertinya ada reformasi penegakan hak asasi manusia yang terjalan di tempat, bahkan terkadang mundur. Tantangan terbesar kita tuh adalah budaya impunitas gitu loh. Ada nih contohnya pelanggaran hak asasi berat masa lalu, kayak kasus-kasus di Trisakti, Semanggi, Talang Sari, atau kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Itu tuh masih menjadi utang sejarah yang belum tuntas. Jalur yudisial tuh seringkali buntu, sama penyelesaian non yudisial juga nggak menjamin melanggengkan impunitas itu. Tapi ya kita harus benar-benar membawa keadilan dan pemulihan bagi korban. Selain itu ada juga pelanggaran hak asasi manusia temporer di era digital. Kita tuh pasti ngadepin yang namanya ancaman baru kayak pembatasan kebebasan berpendapat, kriminalisasi aktivis, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas gitu. Selain itu ada juga yang namanya institusi penegak hukum. Nah, reformasi di tubuh institusi penegak hukum kayak kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus dilakukan secara serius untuk memastikan mereka tuh beneran menjadi garda terdepan dalam perlindungan hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi itu adalah kunci. Selain itu ada jalan kita dalam menuju reformasi sejati gimana. Jadi gimana sih cara kita menuju untuk reformasi sejati itu? Nah, saya nggak ada ngejelasin. Di sini ada 3 pilar. Jadi untuk mewujudkan reformasi penegakan HAM yang sejati, ada 3 pilar utama yang harus kita tegakkan bersama. Oke, yang pertama nih, kita harus menegakkan yang namanya reformasi hukum dan kelembagaan. Kita harus memperkuat yang namanya kewenangan Komnas HAM dan memastikan pengadilan HAM itu berjalan efektif. Lalu kita pastinya harus merevisi regulasi-regulasi yang berpotensi untuk membatasi hak sipil dan politik. Hukum tuh harus progresif ya, nggak hanya berorientasi pada hal legal positivistik, tetapi juga harus berpihak pada keadilan bagi korban dan juga kelompok yang rentan. Nah, untuk yang kedua nih, kita harus ada penegakan pada transformasi budaya dan edukasi. Penegakan hak asasi manusia itu bukan cuma soal undang-undang, tapi juga soal kolektif ya. Kita harus menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia itu sejak dini. Aparat negara dari tingkat teratas hingga di lapangan itu harus memahami dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian dari etika profesi. Jadi mari kita lawan narasi yang menormalisasikan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan Indonesia. Oke, lalu ada yang ketiga nih, yakni pengawasan publik dan partisipasi aktif. Nah, demokrasi yang sehat adalah kunci ya teman-teman. Jadi masyarakat sipil, media, dan akademisi harus terus diberi ruang untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menyoroti penyimpangan. Jadi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan HAM itu harus menjadi prioritas. Kita harus berani bersuara, jangan biarkan ketidakadilan menjadi bagian dari rutinitas. Ya, mungkin dari yang saya jelasin tadi, hadirin sekalian, reformasi penegakan hak asasi manusia itu ya adalah sebuah cerminan peradaban sebuah bangsa ya. Karena sebuah bangsa besar itu nggak hanya diukur dari kekuatan ekonomisnya saja, tetapi dari bagaimana dia bisa memperlakukan warganya, terutama dari yang lemah dan termarginalkan. Jadi ya, mari kita jadikan perjuangan penegakan HAM ini sebagai komitmen abadi. Jangan biarkan romantisme reformasi 1998 itu memudar. Mari kita tuntaskan janji-janji kita itu. Ingat ini, kita adalah suara bagi mereka yang dibungkam.
kita adalah harapan bagi mereka yang kehilangan keadilan. Jadi mari kita bekerja sama, mengawasi, mendesak dan membangun Indonesia menjadi hak untuk hidup dan juga berpendapat. Dan hak untuk mendapatkan keadilan bagi setiap insan. Mari bergerak, tegakkan HAM, tuntaskan reformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya.